Ini pagi guys, tanggal 20 Juli, jam 5:19. Kita mau ngapain? Sekarang tahu kita mau ngapain. Selamat ulang tahun semua ya, dan happy anniversary untuk semua orang yang merayakan. Hen, bangun Hen. Masih tidur ya. BTW ini pertama kali aku maraton run yang 10 kilo. Yang 5 kilo kita udah kan. Yang kedua kali 10 kilo. Targetku mungkin di sekitar 1,5 jam. Ya, itu pace 7 ya. Pace 7, pace 8 lah ya. 7,5 ya. 7,5 itu berarti sekitar ya 1,5 jam lah mungkin. Kita usaha ya. Kalian siap? Kalian siap? Apakah kalian siap? Ya. Udah siap. Langsung kita beli. Betul sebenarnya ya. Ini aplikasinya nih. Bentar. Sebenarnya selama dimulai sebelum jam 4 itu boleh ya. Cutting time-nya itu 8 jam. Jadi lari, jalan kaki pun ya. Pace 20 menit pasti kecapai. Cuma kita mau kejar pace 7 sampai 8. Kenapa? Biar seru ya. Buat apa kita ikut maraton kalau kita jalan kaki? Itu tidak berguna. Let's go. Nggak ada baby ya? Nggak ada. Yuk. Mana lo? Aku di arah yang kau bilang. Bukan kasih maps. Mana ya Elben? Nah, ada yang satu lah. Yang awal. Ya. Ya. Oke. Jadi. Tunggu kalian. Hah? Tunggu kalian. Nyalain nih. Pemanasan dulu. Boleh. Tunggu kalian. Nah ini nih, ada Usain Bolt kita nih. Siapa yang kalian? Muka bantal ini ya. Baru bangun cuy. Emang gak ikut? Kok kalian nggak ikut Pokari? Pokari nih. Pokari cuma. Pokari nih. Baju itu lama loh. Aku kan paling Pokari ya dia. Wah, aku sih udah Mas 10 kilo loh. Hah? Oh ya. Karena kalau gue bilang mikir lo nggak ikut ya? Iya sih. Jalan serem sampai gendong gua. Nggak ada aku mau nggak ada aku nggak mau. Your race has started. Tracking will stop automatically at 10.0 kilometer. Dah. Lobet lagi aku 15%. Aduh. Lobet tuh. Ayo, Ayo jalan. sampai 12 nih. Jalan. Ayo, jalan. Minyakku 15% nih. Buat lagi ya. Harus selesai.
Go sweet flyer. Kenapa kalian? Sharing. Lu mau makan apa? Biasa Nur. Atau yang lain apa, Blas? Banyak es ini. Warna apa? Susu melon. Makan. Hah? Ada yang mau sambal lagi nggak? Aku boleh. Iya. Lo ambil pakai sendok lo aja. Lo nggak apa-apa. Oke. Ya nggak terkontaminasi. Oke. Gini. Aman. Lo jeruk ambil. Dah. Sip. Kita di besan dulu. Ikan goreng. Aduh, Kon. Aku mau ambil tisu lo, Kon. Boleh, silakan. Di pas ini.
Ini udah sop ikan. Dari mana tuh, Son? Nggak bisa. 50-an lah lagi. Sama es jeruk. Ini selesai lari 10 kilo ya. Sebenarnya nggak sesusah itu, cuma kaki aja capek dan karena macet banget, ternyata rame banget. Aku kan rencana tadi 5 kilo awal itu mau lari santai aja, 5 kilo lagi kita kejar. Cuma karena tiba-tiba ternyata macet banget, jadinya pace kita di 8. Ya, oke lah, kita coba kejar. Bisa naikin gak ini 8 sekarang ya di hari ini. Ini di tanggal berapa? Kalau kalian mau tahu tanggal 20 Juli ya, 8. Kita coba kejar, bisa nggak naikin ke 6 atau 5 mungkin dalam berapa bulan atau tahun ke depan. Sekarang kita mau kemana? Sejujurnya aku capek banget habis lari. Capek banget. Cuma masalahnya, seperti yang aku bilang, kita punya 20 file yang harus diedit. Kalau aku skip hari ini, besok jadi 21 file. Dan makin stres. Jadi ketika kalau aku ambil nih hari ini istirahat, kita bakal fuck up. Nah sebenarnya tiap kali aku capek kayak gini, otakku udah mulai, oke, ini dia. Thank you. Otakku mulai berpikir, ngapain sih aku lakuin ini? Dan karena udah terlalu sering, aku udah bisa kontrol. Ya, diamlah, jangan berisik. Kita akan lakukan apa yang harus dilakukan. Kali kan? Karena udah terlalu sering kena mental, ini kayak udahlah. Fuck, I will do it. Fuck you. Fuck you my brain. Kita ketemu ke kopi, kalau kita masih kacau. Itu semua orang dunia pasti rasakan hal yang sama sih. Kita capek pasti dia nggak mau lakuin, tapi dia tetap harus lakuin kan. Ya hasil foto ya. Foto ini. Ini ada satu hal yang aku baru sadar belakangan ini, kayak sebenarnya walaupun susah, hari-hariku sekarang jauh lebih gampang dibanding dulu pada saat aku dibully ya. Karena hidupku jauh lebih berat saat itu. Jadi ketika walaupun aku bilang hari ini hari berat, tapi aku bisa lalui karena aku udah pernah lalui hari yang lebih berat. Kayak gitulah kurang lebih ceritanya. Nah, dan juga aku baru sadar tentang waktu ya, kayak mungkin sama-sama 15 menit. Oke. Tapi kita bisa buat itu kerasa lebih lama. Kayak 15 menit kalau aku scroll TikTok, itu waktunya cepet banget. Berlalu selesai 15 menit. Tapi kalau aku 15 menit aku sparring sama orang, aku bakal kayak, wah gila nih, tiap detiknya itu lama. Tapi yang bikin aku kayak, oh, kenapa aku melakukan hal susah setiap harinya? Karena ketika aku lakuin hal susah, itu bikin hidupku apa ya, lebih lama dilalui. Kalau enggak, aku nggak kerasa pasti aku laluinnya. Kayak 22, 23, aku sekarang 22 kan. 23, 23, 24, 25, 30, lalu meninggal. Ya enggak? Tapi kalau aku bikin tiap hari susah, itu bikin lebih lama lagi aku. Kayak, aku lebih enjoy life. Aku bisa bikin hidupku lebih lama di dunia ini. Karena waktu itu tidak bisa diputar kembali ya. Itu hal yang paling aku penting gitu. Jadi kira-kira itu si self-start hari ini ya. Atau baru sadar pas aku edit ini juga. Makanya aku putuskan dokumentasiin semuanya, supaya mungkin di tahun depan aku bisa watch back tahun ini, tahun lalu aku ngapain. Dan ketika aku mulai dokumentasiin ya, kayak setiap hari itu mulai terasa lebih lama, lebih berharga, lebih valuable, lebih bernilai. That's it. Nah ini aku dulu nih, ini salah satu fotonya. Ya, menurutku kenapa aku dibully?
itu aku sifatku menyebalkan gitu. Tapi karena aku dibully, aku jadi tahu kalau aku tuh menyebalkan. Aku juga sadar kalau aku terlalu gendut, terlalu jelek dan lain-lain. Itu bikin aku sadar, kayak aku udah berdamai dengan semua hal itu. Jadi kenapa aku ceritain ke kalian? Karena aku udah berdamai. Kalau aku bukan tarik simpati, bukan. Not ya. Aku udah berdamai dengan semua hal itu. Jadi kayak that's why. Ya kan? Saya ini terlalu jelek gak sih? Ya gak sih? Nih, kayak wibu itu ya sih. Tuh nih, tuh. Makanya kalian harus stop kecanduan sesuatu ya. Ya kalau lagi kecanduan sesuatu, ya kan tahu dalam siapa? Tidak perlu disebutkan lagi, ulang-ulang. Jangan. Trust me. Source, trust me bro. You have to trust me. Dan itu juga yang bikin aku kayak sadar, sebenarnya semua hal dunia ini bisa dipikirkan secara positif ataupun secara negatif. Kayak ketika ada orang datang nih, dia duduk sampingku, terus dia pergi, itu aku bisa pikir negatif. Aku bau ya gini. Atau aku bisa pikir, ya mungkin ada sesuatu yang aku gak tahu juga apa. Makanya ketika kita mulai overthink, itu kita mulai menerka-nerka, membuat asumsi yang bikin kita jadi nggak pede, nggak confidence, bla bla bla. Padahal sebenarnya nggak sepenting itu tuh. Dan bahkan kalau kita bau, ya anggap kita bau, dia ngomong Alvan bau, ya berarti aku dapat masukan untuk beli parfum atau beli Rexona untuk bikin aku gak bau gitu kan. Saya hidupnya sesimpel itu kadang-kadang, nggak pikir-pikir. Kenapa kadang aku buat rumit nih? Makanya sejak saat aku pikir hal itu, aku kayak, hidupku jauh lebih damai. Udahlah. Aku salah, aku minta maaf. Kalau aku benar, ya udah. Cuma itu poinnya, paling penting. Refleksi diri, sama kalau salah, minta maaf. Gak apa mengakui kalau aku salah. Dulu aku ego tinggi banget dulu. Aku gak mau mengakui kalau aku salah. Mungkin itu yang bikin aku menyebalkan juga. Kalau saya ya udah, aku salah, aku minta maaf. Manusia wajar buat kesalahan, ya gak sih? Cuma yang aku bisa kontrol adalah ketika aku udah minta maaf, belum tentu orang itu mau maafin aku kan. Ya udah, mau gimana? At least kita ngakuin kesalahan kita, ya itu salahku. Dan yang paling penting ketika minta maaf, jangan buat alasan. Udah, aku minta maaf, salahku. Gak usah bilang, tapi kan gini-gini, kamu juga gini-gini. Nah itu bikin aku dulu kayak gitu banget. Ya, kan kau juga gini. Itu menyebalkan sih gue. Serius. Jangan lakuin deh. Sampai jumpa. Tapi ya, bukan berarti aku membenarkan pembulian. Sekali lagi, cuma menurutku ketika contoh ada orang yang dibully dan orang tuanya datang ke sekolah dan bilang, jangan bully anak saya, itu malah kemungkinan besar besoknya bakal lebih dibully lagi. Kadang yang harus berubah itu, menurutku orang tua ini harus bukan tapi kayak lihat mungkin yang bermasalah anaknya, jangan. Dan itu harus diajarin supaya dia nggak dibully. Bukan salahin orang yang bully dia terus. Karena kalau kita terus salahin orang yang bully ya, menurutku tidak akan ada yang berubah. Ini opiniku ya, sekali lagi opiniku. Makanya kalau aku punya anak, hal yang aku bakal ajarin pertama adalah aku lempar dia ke boxing, udah pasti untuk bela diri. Bukan buat sok jagoan. Aku akan ajarin ke dia jangan sok jagoan. Karena ketika di street fight pasti mati. Ya. Kalau dalam ring mungkin menang, tapi dalam street fight susah, ya kan? Makanya jangan sok jagoan. Aku bakal lempar dia ke boxing, buat belajar disiplin, mental dan lain-lain. Itu penting banget menurutku. Sebagai seorang yang pernah bully, itu sih opiniku. Dan btw ya, sekali lagi aku juga pernah bully orang mungkin SD. Dan opiniku adalah pada saat aku bully orang ya, aku nggak tahu kalau aku bully orang ya, itu paling fatal ya. Baru sadar belakangan ini, mungkin orang yang bully aku nggak tahu kalau dia lagi bully aku gitu. Sekali lagi, tapi itu bukan berarti membenarkan pembulian. Cuma ini opiniku aja.
Menurutku kalau korban bulinya ini tetap aja semua hal yang aku bilang tadi, dia pembulian itu bukan hal yang benar. Bersyukurnya aku bisa keluar dari sana. Dan udah jelas ketika pembulian, mau gimana pun salah korban ya, tetap yang salah adalah pembulinya. Gitu. Juga benar. Tapi intinya dari yang aku pelajari adalah waktu aku dibully, mau aku nangis, mau aku lapor ke orang tuaku, mau aku mohon, mau aku ngapain pun gak ada yang berubah. Karena pada saat kasusku adalah yang harus berubah adalah diriku sendiri gitu. Itu yang mau aku not ke korban bully. Itu gak segampang itu, gak segampang yang aku ngomong. Aku tahu karena itu susah banget untuk aku bisa go dari sana ke aku sekarang. Itu susahnya gila ya. Itu gila, itu hal paling susah yang aku lakuin dalam hidupku adalah itu. Susah itu karena itu masalah pola pikir, mental, kepercayaan diri dan semuanya. Cuma kalau kalian, aku ngerti ya, aku nggak tahu lah kalian dibully separah apa mungkin, tapi aku paham lah kurang lebih ya, karena aku pernah dibully juga dan aku paham kurang lebih ya. Cuma kalau saranku ya itu pergi boxing dan pergi boxing. Makanya aku latihan boxing sekelas ini sekarang. Karena kalau dia nggak selembek itu sama aku ya, aku yang harus ikhlas kan. That's it. Good luck. Makan siang kita. Kalau di kafe ya, dia intinya kalau makan siang pasti di kafe karena kita masih mau kerja. Makan guys. Tadi aku digigit anjing. Atau jalan yang binatang itu kan. Oh jalan kan, lagi pulang dari kafe. Jalan, tak. Aku denger nih ada suara, kau tahu anjing mungkin apa sih? Terus mendekat nih. Wah, apa ini? Aku kayak, wih, dia mendekat kan? Aku liatin langsung kayak, dia langsung berhenti, langsung gonggong dia sama kawannya satu lagi belakang. Jalan lah aku pelan-pelan, aku sambil liatin dia. Gimana ya? Oke. Kalau nggak lihat kayak ada digigit ya. Harus dibentak aja. Bahaya, hah? Harus dibentak aja. Nggak boleh lari, harus kayak tunjukin kalau kau nggak takut gitu. Kalau dia bentak takut. digonggong kau lari ya. Hah? Habis kau bentak digonggong kau lari. Oi. Oh ini noise-nya kedengaran kali pasti. Jadi kita di depot babi bala. Ada cheat day. Tiap hari cheat day. Bisa edit ya. Udah pesen apa aja. Kita lihat sama-sama. Datang ada apa aja? Lihat ya. 1, 2, aduh, 3. Dan bukan itu aja, aku ada pesan Indomie. Makan guys. Ini kalau kata Peter adalah babi terenak di Bali. Masih nggak Pit? Babi terenak di Bali? Babi terenak di Bali? Hah? Masih? Masih.
Crunchy banget. Kalau paket biasa 35.000 dapat ini sama sopnya. Ini. Kayak ini tambah lagi. Jadi 30. Enak ya. Yang bikin enak sayurnya. Sayurnya itu kayak sawi hijau kayak gini. Sayurnya bisa enak ya. Fresh itu. Oke kan? Apa ya? Sawi. Yang paling sangat di sini ada ini. Ini paling enak. Ah, gila. Lemak ya. Sawi itu. Itu nggak sih senang. Sawi. Dapat banget kita cheat code. Nanti saya bisa 3.000 kalori sehari. Oh, oke. Ya nih. Ikan so. Apel banget ya. Mantap. Thailand. Udah menyebutnya gua. Jam sayur lagi. Bulking mode. Kagak bulking ya, lay bulking. Oh, enak kali. Aku udah lama kali nggak makan Indomie. Wah. Gimana ya? Karena sini. Jangan. Ini bukanlah cheat day tanpa es putar. Ini sih. Apa guys? Es putar. Pengen aku apa? Bestsellernya durian sama nangka. Oh, pukat deh. Avocado stick ya, nggak ada yang es bitter. Avocado ini yang es yang stick atas. Berarti saya mau kacang hijau. Lah yang terjadi kalau lari laparan. Besok ya, besok kita masih ada hari esok. Hah?